Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan penggiat PBJ, kita masih membahas tentang tender, ya, tentang pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa, ya, dan masih banyak pernak-pernik tentang PBJ ini. Ya. Dan hari ini saya mencoba mengurai sedikit, ya. Ada pertanyaan dari rekan saya, ya, dari rekan pelaku usaha, ya. Mereka baru buat perusahaan, ya. Dan mereka sudah pernah mengikuti pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, baik selaku ahli ataupun tenaga terampil, dan untuk mengembangkan posisinya, ya, tentunya bagi pelaku usaha perorangan yang mau maju, mereka tentu punya juga niat untuk mengembangkan usahanya, ya, melalui badan usaha. Dan hadirlah rekan kita, ya, berbagi bagaimana sih, ya, untuk mengikuti tender, apa saja syarat-syaratnya nih di pemerintah, ya, untuk mengikuti tender pemerintah. Baiklah, saya akan mencoba, ya, membahas ini. Bagi rekan-rekan yang baru, ya, membuat usaha, ya, tentunya mendaftarkan diri terlebih dahulu, ya. Jadi orang perorangan ataupun beberapa orang, ya, yang memiliki tujuan yang sama untuk mengikuti ataupun membuat usaha, ya, untuk mengikuti tender di pemerintah, tentunya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Mendaftarkan diri di mana? Mendaftarkan diri di notaris, ya. Notaris untuk membuat akta notaris bahwa mereka sekelompok orang, ya, akan menjalankan usahanya. Nah, itu tahapan awalnya, ya, di notaris, ya. Nanti akan hadir salah satu dokumen otentik yang akan disahkan juga di pengadilan, itu adalah akta notaris. Nah, akta notaris ini dapat berubah-ubah, ya, nanti pada suatu perjalanan waktu, misalnya di notaris di perusahaan tersebut, misalnya ada pergantian orang, ya, pergantian direktur, pergantian komisaris, ya, ataupun pergantian pengurusnya, ya, itu bisa dilaksanakan perubahan. Dan bagi rekan-rekan yang di pekerjaan konstruksi, ya, tentunya setelah ada akta notaris, ya, pengurusan akta notaris, melanjutkan kepengurusannya, ya, ke mana nih, ya, mengurus izin-izinnya lagi, ya. Salah satunya adalah membuat ataupun melegalisasi, ya, badan usahanya dengan terbitnya SBU, ya, ataupun sertifikat badan usaha, ya, tentunya dari lembaga yang berkompetensi untuk menerbitkan SBU. Nah, kalau di bidang konstruksi ini, ya, kita tahunya adalah di LPJK. Nah, bagi rekan-rekan yang tadi baru membuat usaha, tentunya harus tergabung di asosiasi terlebih dahulu. Di asosiasi seperti apa, misalnya asosiasi untuk konstruksi itu apa, ya, nanti bisa kita lihat, ya. Banyak yang asosiasi konstruksi, asosiasi konsultan juga bisa, ya, kalau memang di bidang konsultansi. Nah, dalam mengikuti asosiasi tentunya tunduk di dalam aturan asosiasi. Nanti di aturan asosiasi akan melanjutkan kepada LPJK, ya, untuk menerbitkan SBU-nya, ya. Nah, SBU sendiri, ya, kalau dilihat SBU nanti kita akan melihat nih status badan usahanya. Misalnya subkualifikasinya, ya, subkualifikasinya apakah masuk ke K1, K2, K3, ya, M1, M2, ya, kualifikasi kecil, menengah, dan besar, ya. Nah, tentunya rekan-rekan yang memang sudah memiliki ataupun mendaftarkan diri di SBU, ya, di LPJK, nanti akan dibuatkan daftar subkualifikasi yang akan mereka mintakan, ya. Nah, di SBU ini, ya, tentunya diawali dengan izin usaha. Nah, izin usaha tadi dari notaris tadi, ya, izin usaha itu diterbitkan dari OSS. Nah, kalau dulu kita di pelayanan perizinan, ya, sekarang sudah ada OSS namanya, ya. Jadi OSS yang menerbitkan izin usaha. Nah, izin usaha ini banyak nih. Jadi bagi rekan-rekan bisa juga ada izin usaha perdagangan, ya, izin usaha konstruksi. Jadi kita pilih, ya, di dalam
selaku mengurus perizinan ini kita mau pilih apa nih, konsen kita di perdagangan ataupun di pekerjaan konstruksi, ataupun dua-duanya ya juga bisa kita buatkan ya izin usahanya ya. Dan di dalam perizinan ya, perizinan izin usaha nanti ada juga yang namanya NIB, tapi NIB ini nomor induk berusaha ini tidak menjadi syarat di dalam pelaksanaan tender, tetapi menjadi syarat dalam mengurus izin usaha. Jadi NIB nanti akan ada nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh OSS sendiri ya. Di situ ada judul KBLI-nya dengan kode KBLI-nya. Jadi ada klasifikasi baku ya yang memang diterbitkan oleh pemerintah untuk melihat apa sih kegiatan usaha kita ini ya, seperti itu. Dan yang lain ya ada semacam izin lokasi ya, lokasi kita di mana selaku membuat usaha ini tentunya kita juga ada domisilinya ya, seperti itu lokasi dari kantor ataupun kegiatan usaha kita, dan itu juga tidak akan kita mintakan di dalam pelaksanaan ya, tetapi yang jelas di dalam SBU dengan akta dengan NPWP nanti juga sudah nampak di situ ada lokasi perusahaan kita. Nah yang jelas lokasi ini adalah untuk pengiriman nih, pengiriman ataupun untuk bersurat ya, surat menyurat nanti di dalam pelaksanaan tender ataupun dalam pelaksanaan kegiatan. Tentunya kita akan melakukan nih surat menyurat melalui elektronik ataupun melalui non elektronik. Nah kalau non elektronik tentunya kita akan kirim melalui alamat yang dituju. Nah seperti itu. Nah di dalam kegiatan berusaha ya tentunya juga kita harus daftarkan di Kemenkumham ya. Nanti ada keterangan terdaftarnya diterbitkan oleh Kemenkumham ya. Dan ini dasarnya adalah akta notaris ya, sampaikan ya bahwa kita akan melegalisasi lagi di Kemenkumham. Jadi sebagai surat keterangan terdaftar di Kemenkumham. Jadi legalisasinya bukan hanya di akta notaris, tapi daftarkan lagi di Kemenkumham. Dan biasanya ya bagi rekan-rekan ya di notaris juga sudah menyiapkan sampai di legalisasi di Kemenkumham. Jadi tinggal dengan berurusan mempercayakannya kepada notaris juga sudah bisa. Domisili tadi sudah ya, lokasi sudah ya. Di dalam perusahaan tentunya kita ada beberapa hal yang perlu kita tinjau ya, selaku misalnya berbentuk CP. Berarti kalau CP ini ada pengurusnya. Nah pengurus badan usaha itu adalah direktur, dan pemilik modalnya siapa? Pemilik modal yang pasif tadi ya, itu namanya komanditer. Jadi 2 orang ataupun lebih ya nanti yang bertindak, nanti akan dibagi nih tindakannya, siapa yang pasif, siapa yang aktif. Nah kalau yang aktif itu adalah direktur, yang pasif adalah yang komanditer. Nah kalau komanditer nih sebagai pemodal saja lah, pemodal saja di dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Jadi bisa seperti itu ya kalau di CP ya. Kalau di PT nanti ada pemegang sahamnya masing-masing. Nah mungkin dari situ nanti ada lagi pengurusan yang lain ya. Kita harus mempersiapkan, misalnya ada NPWP, berarti kita harus mendaftarkan diri di kantor pajak Pratama yang terdekat ya, tinggal didatangi KP 2KP ataupun kantor pajak ya, silakan. Dan nanti akan diterbitkan ya, nomor NPWP-nya. Nah mungkin itu yang lebih awal dalam persyaratan kita untuk mengikuti tender ya. Jadi rekan-rekan yang memang berniat untuk totalitas di dalam berusaha ya, setelah misalnya magang dengan rekan ataupun bekerja dengan rekan, bekerja dengan perusahaan yang lain, nanti suatu saat akan berkembang untuk membuat ataupun membuat badan usaha itu sendiri. Dan semoga rekan-rekan yang berniat untuk membangun usaha sendiri ya, ataupun berkelompok dapat sukses ya dalam mendapatkan paketnya, baik di pekerjaan pemerintah ataupun di badan usaha swasta ya. Silakan saja, boleh kita mengambil di jalur pemerintah ataupun jalur swasta. Dan ini yang penting kita
komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan ya. Di dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya kita berpatokan dengan kontrak ya. Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Sekian dari saya untuk bahasan tentang rekan-rekan yang baru ya di dalam mengikuti tender ataupun mengikuti pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.